Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan hari baru bagi kami pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti biasanya saya ingin membagikan berkat rohani lewat renungan inspirasi untuk saudara. Kiranya saudara mempersiapkan hati dengan baik. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita di pagi ini sekaligus menjadi penuntun kehidupan kita di sepanjang hari ini. Saya siapkan dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 36. Saya yakin percaya saudara menghafal ayat ini saudara. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sangat simpel saudara, singkat sekali ayatnya. Topik yang menjadi renungan kita dari pembacaan pagi ini adalah jangan menilai seseorang dari kemiskinannya. Ini yang akan kita angkat pada pagi hari ini. Ada seorang gadis, gadis belialah yang sedang menyewa rumah bersebelahan dengan kontrakan rumah seorang ibu miskin dengan dua anaknya. Satu malam saudara, tiba-tiba lampu listrik mati di daerah itu. Dengan bantuan cahaya handphone, gadis itu ke dapur ingin mengambil lilin. Lalu ketika dia hendak mengambil lilin itu, tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya saudara. Ternyata yang mengetuk itu adalah seorang anak miskin yang bersebelahan dengan rumahnya, yang mengontrak dekat rumahnya itu. Anak itu bertanya dengan risau. Dia katakan, "Kakak, ada lilinkah atau tidak?" Lalu gadis itu berpikir saudara, dia katakan, "Jangan pinjamkan, jangan berikan. Nanti jadi satu kebiasaan untuk terus menerus dia meminta." Itulah yang ada di hatinya saudara. Maka si gadis itu pun dia menjawab dengan tegas, "Tidak ada," katanya. Lalu si anak miskin itu dia dengan riang dia berkata, "Saya sudah duga bahwa kakak tidak ada lilin di sini. Ini ada 2 lilin saya bawa untuk kakak. Kami khawatir karena kakak tinggal sendirian dan tidak ada lilin. Nanti kakak kegelapan dan ketakutan." Mendengar itu saudara, si gadis merasa bersalah. Dan seketika juga dalam linangan air mata, dia memeluk anak kecil itu erat-erat. Karena dia tersadar bahwa dia telah salah menilai orang miskin tetangganya itu. Saudaraku, janganlah pernah menilai keburukan orang lain hanya karena mereka kelihatan miskin ataupun tidak mampu saudara. Ini peringatan untuk kita sekarang. Di tengah situasi yang sulit sekarang, bisa saja kita akan diperhadapkan dengan keadaan-keadaan seperti ini. Siapapun kita. Ingat saudara, kekayaan tidak tergantung kepada seberapa banyak yang kita punyai, tetapi seberapa kita mampu untuk berbagi kepada mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai. Itulah yang disebut kaya. Bukan seberapa yang kita punya, tetapi seberapa yang bisa kita mampu berbagi. Miskin bukan berarti tidak punya apa-apa. Dan kaya pun saudara bukan berarti punya segalanya. Bukan saudara. Ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 27 di sana dikatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Karena ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan." Demikian dalam Amsal 11 ayat 24. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus bijak menjalani kehidupan ini, sehingga kita mampu melihat orang itu dengan baik, dengan benar, dengan objektif, tanpa harus menghakimi dia sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang kehidupannya yang sebenarnya. Itu yang perlu. Semoga saudara dengan renungan ini pagi ini kita ditolong Tuhan
untuk bisa benar-benar ya melihat orang itu dengan kacamata Tuhan, bukan dengan kacamata kita yang terbatas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan hidup saudara saat ini. Saya katakan tadi, hal seperti ini bisa saja diperhadapkan kepada kita saat ini di tengah kehidupan yang sulit yang kita hadapi. Tetapi saudara, sadarlah bahwa kalau kita dimampukan Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain, terbukalah, tergeraklah hatimu untuk mengulurkan tangan kepada kemungkinan orang-orang yang tidak mampu ada sekeliling kita. Dan saya ingin katakan, jangan sampai kita dipermalukan oleh orang-orang yang tidak mampu menurut kita untuk mempermalukan kita dengan keadaan mereka, dengan kemampuan mereka justru terbalik untuk memperhatikan kita, membantu kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong kita dengan renungan singkat pagi ini untuk membantu kita melangkah dengan terang firman, untuk melihat sesama kita seperti Tuhan melihat mereka. Akhirnya saya ingin berdoa untuk saudara, buka hati saudara supaya dimampukan Tuhan setiap kita melakukan kebenaran ini dengan baik. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Tuhan mau supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang murah hati, yang mau melihat keadaan orang dengan baik seperti Tuhan melihat, seperti Bapa kami di surga yang adalah Bapa yang murah hati. Bantu anak-anakmu semuanya, yang lemah kuatkan, yang berbeban berat berikan kelegaan. Ada yang sakit, Tuhan pulihkan sakit penyakit mereka. Tanganmu tertumpang menjamah tubuh mereka yang sakit dan dipulihkan. Yang sedang bergumul untuk pergumulan pendidikan anak-anak, berkatilah anak kami yang belajar di rumah, beri mereka semangat belajar Tuhan. Ada jemaat Tuhan kami terus doakan yang bergumul untuk anaknya yang mengharapkan jodoh yang baik Tuhan. Berkatilah anak-anak mereka supaya dengan pertolongan Tuhan mereka mendapatkan jodoh yang terbaik pada waktu Tuhan. Juga ada yang sedang bergumul untuk mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus, bantulah umatmu, anak-anakmu mendengarkan renungan dan doa ini, supaya mereka diberkati Tuhan buah kandungannya untuk mendapatkan keturunan pada waktunya. Pergumulan-pergumulan pribadi, pergumulan-pergumulan rumah tangga, apapun itu Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang mengalaminya. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami akan berjalan dalam kemenangan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, kalau saudara mempunyai beban pergumulan yang berat dan saudara sungguh rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera layar saudara. Kami siap mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya ingin katakan, tetaplah kuat saudara. Jadilah tetap semangat dan kuat, bersuka cita senantiasa dalam Tuhan, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.